Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sementara DPR RI. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan cita-cita kita bersama. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kalla.
Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Lembaga Negara. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Yang mulia para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat. Yang kami hormati saudara pimpinan partai politik. Yang kami hormati para anggota DPR RI. Yang kami hormati para anggota DPD RI. Para undangan serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankanlah kami selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 hari ini, Selasa tanggal 1 Oktober 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang yang kami muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara pokok rapat paripurna DPR RI pada pagi hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Sebelum memulai pengucapan sumpah janji para anggota DPR RI, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Saya persilakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama 1. H. Irmawan Esos MM mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 68. Nomor 68, Indra Jaya SE mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua Selatan. 69, Insinyur HTA Khalid MM mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh II. Dan seterusnya sampai dengan nomor 154. 154, Yan Permenas Mandenas Esos MSI mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Papua. 155,
Jamaluddin Idham SH.MH, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 263. 263, Arif Rianto Updana ST, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 264, Dr. Andes H.T. Zulkarnaini Amponbang, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 365. 365, Robert Jopi Kardinal SAB, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 366, H. Muslim Ayub SH.MM, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 434. 434, Riko Sia MSI, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 435, Gufran, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Aceh 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 487. 487, Izzuddin Al-Qasam Kasuba, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Maluku Utara. 488, H. Narazarudin Dekgam, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 535. 535, Paulus Ubruwangge, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 536, H. Teguh Rifki Harsha, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 579. 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Kedua, dan seterusnya, ketiga, dan seterusnya, keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah atau janji, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama petikan keputusan Presiden Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,
yang menyatakan bahwa anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI. Untuk itu, kami meminta yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji, dan perkenankanlah kami pimpinan sementara meninggalkan meja pimpinan untuk bergabung dengan para anggota dewan lainnya guna mengikuti pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPR RI. Pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Para wakil kelompok agama sumpah janji anggota DPR RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara
wajib bersumpah. Berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya bersumpah. Adi Buddha saya. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya
Semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPR RI terpilih secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara diawali para wakil kelompok agama Sumpah Janji. Berikutnya, para rohaniwan disilakan maju ke meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Para rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Minimal ada satu ya posisi. Ya pemirsa, kita lihat bahwa baru saja sebelumnya dilakukan pembacaan kepres peresmian keanggotaan DPR RI oleh Sekjen DPR RI dan kemudian dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Ini akan dilakukan pembacaan sumpah dan janji jabatan. Nah, Hadirin Mas Burhanuddin, disilakan ini kembali. pembacaan sumpah dan janji jabatan. Apa sebenarnya makna sumpah dan janji anggota Dewan ini, Mas? Ya, sebenarnya lebih simbolik ya kalau kita maknai secara politis ya, ketimbang sebuah sumpah yang diingat betul-betul oleh anggota DPR terpilih ya. Karena sumpah itu kan sesuatu hal yang luar biasa, punya makna dan implikasi besar, baik secara personal maupun sebagai public office holder. Dan kita tahu meskipun sumpah itu dilakukan berkali-kali, tiap kali pejabat publik diangkat sebagai entah itu pejabat di eksekutif atau legislatif atau yudikatif, tetapi ada banyak malpraktek yang terjadi. Artinya tidak seluruh mereka yang diangkat atau disumpah itu memaknai secara mendalam apa yang disumpahkan. Tapi lagi-lagi memang kita menghadapi situasi, Andi, di mana kalau kita lihat anggota DPRD sekarang itu biaya politiknya jauh lebih besar. Jadi saya punya studi tentang politik uang yang terjadi pada masa pemilu serentak, itu terjadi peningkatan di banyak aspek. Yang pertama adalah kali ini 2024 itu kita saksikan pemilu serentak yang kedua setelah 2019, dan publik atau responden yang menganggap
money politik itu acceptable atau bisa diterima atau wajar, itu sekarang udah jauh lebih besar ketimbang yang menganggap tidak wajar. Sebelumnya nggak seperti itu. Jadi baru kali ini hampir 60% masyarakat menganggap politik uang itu wajar. Sebelumnya enggak. Yang kedua adalah efek politik uang dalam temuan survei saya, data besar 2003 sampai terakhir 2024, itu juga makin besar dampaknya dalam mengubah pilihan. Nah dulu banyak yang mengambil uang tetapi soal pilihan kembali ke hati nurani. Sekarang masih banyak yang ngomong seperti itu. Ambil duitnya soal pilihan kembali ke masing-masing, tetapi proporsinya turun. Lebih banyak orang yang memilih calon yang memberikan uang. Dan terakhir adalah nilai uang itu juga makin lama makin mahal. Dulu 100.000 itu bisa mengubah 60% pemilih kalau menerima uang dalam konteks pemilihan anggota legislatif. Sekarang uang yang sama itu hanya mengubah 30% saja dari pemilih. Artinya untuk bisa lolos membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah ini implikasinya nih ya, karena beberapa tempat kan sudah dilantik anggota DPRD. Sekarang hari ini anggota DPR RI. Nah bagaimana mereka barusan disumpah untuk mengabdi kepada rakyat, tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka pegang. Sementara untuk sampai pada titik sana, mereka membutuhkan bukan hanya political cost, tapi juga money politik yang besar. Nah, apakah ketika mereka duduk di sana yang terpikir adalah mengembalikan modal ataukah berbakti kepada rakyat? Nah, ini kan debat etik sekaligus debat akademik, Andi, karena dalam konteks akademik ketika politik uang itu terjadi, yang muncul kemudian adalah perverse accountability. Apa itu? Pertanggungjawaban yang terbalik. Artinya dalam konteks mandat demokratik, rakyat itu berhak untuk menagih janji calon anggota legislatif yang terpilih. Karena rakyat memberikan suara kepada mereka. Tetapi kalau politik uang sudah marak, yang terjadi justru tertukar tuh pertanggungjawabannya. Bukan rakyat yang menuntut pertanggungjawaban politisi yang mereka pilih, tapi politisi yang meminta pertanggungjawaban pemilih. Karena pemilih telah dibeli dengan harga yang murah. Jadi ini memang tantangan ya buat anggota DPR. Kita akan kembali bergabung yang kita harus harapkan mereka sukses untuk menjawab tantangan itu. Baik, kita akan kembali bergabung ke Gedung Dewan untuk mendengarkan pengucapan sumpah dan janji. Kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung dan saudara-saudara rohaniawan atas pelaksanaan pengucapan sumpah janji dan janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Dalam kesempatan sidang paripurna ini, Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 akan menyerahkan buku memori DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 kepada DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 yang akan diterima oleh pimpinan sementara DPR RI. Kami persilahkan. Persiapan penyerahan buku memori DPR RI periode 2019-2024. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI 2024-2029 disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan buku memori DPR RI oleh pimpinan DPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPR RI.
Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan Ketua Sementara DPR RI. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali ke tempat semula. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan anggota DPR RI periode 2019-2024 atas kinerja konstitusionalnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Buku memori ini memuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan oleh DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 dan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dalam melaksanakan tugas konstitusi. Sidang yang kami hormati, sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa hari ini akan diadakan rapat-rapat, yaitu 1. Rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dengan pimpinan perwakilan partai politik masing-masing 3 orang pada pukul 15.00 bertempat di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara II dengan acara 1. Membicarakan rancangan jadwal acara rapat-rapat DPR RI. 2. Membahas penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 3. Membahas tata cara penetapan calon ketua dan calon wakil ketua DPR RI, pimpinan DPR RI. 4. Membahas persiapan pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI. Kedua, rapat paripurna kedua pada pukul 19.00 WIB bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II dengan acara 1. Penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 2. Penetapan pimpinan DPR RI. 3. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 4. Penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih. Penyerahan palu dan buku memori. 5. Pidato Ketua DPR RI terpilih. Bapak Ibu yang saya hormati,
Dengan demikian selesailah acara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Izinkanlah kami menutup rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna DPR RI selesai. Pimpinan sementara DPR RI disilakan menempati kursi anggota. Acara selanjutnya, sidang paripurna DPD RI dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPD RI. Saudara pimpinan partai-partai politik yang kami hormati, seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota DPD RI, dan para undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang mulia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Untuk itu, sidang paripurna kali ini memiliki agenda pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P
tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Kesatu, dan seterusnya. Kedua, meresmikan pengangkatan mereka yang namanya tercantum pada lampiran 2. Keputusan Presiden ini dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024, tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1. Nama H. Sudirman Haji Uma Esos, mewakili daerah Provinsi Aceh. Dan seterusnya. Nomor 152. Haji Hartono, mewakili daerah Provinsi Papua Barat Daya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Oke. Sidang Dewan yang mulia. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memasuki agenda utama. Pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan untuk itu perkenankan kami, pimpinan sidang sementara, meninggalkan kursi pimpinan guna bergabung untuk mengikuti sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pimpinan sementara DPD RI disilahkan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji, anggota DPD RI terpilih dan para rohaniwan
disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPD RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPD RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya,
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji dan Fakta Integritas anggota DPD RI secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara dan fakta integritas oleh perwakilan kelompok agama Sumpah Janji anggota DPD RI. Rohaniwan disilahkan menuju meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Pemirsa, baru saja selesai pengucapan Sumpah Janji anggota DPD RI periode 2024-2029 dan sebelumnya juga telah dilakukan prosesi pengucapan Sumpah dan Janji anggota DPR RI 2024-2029. Mas Burhanuddin, kita sudah di penghujung acara Kabar Khusus TV One, mungkin ada kata-kata terakhir atau tanggapan terkait dengan sidang paripurna hari ini? Ya, pertama kita ucapkan selamat ya kepada anggota DPR yang akan mengemban tugas 2024 sampai 2029. Tentu saya punya alasan rasional untuk tidak terlalu berharap banyak kepada mereka, karena beberapa di antaranya adalah biaya politik yang luar biasa mahal, politik uang yang begitu brutal, dinasti politik yang luar biasa kuat ya. Jangan lupa dari sekian yang terpilih itu ada punya hubungan dengan banyak elit partai, ketua umum, ya, anak, istri, dan seterusnya.
dan tentu saja adalah oligarki elit ya. Jadi ada banyak alasan yang membuat kita ragu apakah mereka bisa sepenuhnya mengemban amanat yang diberikan oleh rakyat. Tetapi saya ingin memberikan benefit of the doubt ya. Jadi kasih kesempatan mereka untuk menunjukkan bahwa keraguan yang saya miliki atau masyarakat miliki terhadap mereka itu tidak sepenuhnya benar. Caranya bekerja se-all out mungkin, tunjukkan bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk daulat partai, tapi daulat rakyat, dan berikan bukti pada hal yang sangat konkret, mengesahkan undang-undang yang sangat krusial seperti RUU perampasan aset, kemudian RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat, dan banyak sekali agenda perundangan yang krusial, plus lakukan pengawasan, checks and balance. Karena bagaimanapun anggota DPR bukan stempel pemerintah. Saya kira itu harapan masyarakat. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin. Kita lihat bagaimana sepak terjang anggota Dewan Terpilih yang baru 2024-2029. Dan pemirsa, demikian kabar khusus TV One Sidang Paripurna anggota Dewan Terpilih 2024-2029. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.